horor pertama kali kamu. Betul. Yes. Nah, gimana nih? Ini kan film yang direct juga ya kan sutradaranya. Kita tahu sutradaranya adalah salah satu orang yang memang sudah menggarap banyak film horor. Gimana perasaannya dapat kepercayaan pertama main film horor dengan sutradara yang memang sudah berpengalaman di bidang itu? Ya awalnya emang deg-degan banget Yes. karena secara treatment dan semuanya beda banget sama film-film yang sebelumnya gitu kan. Dan horor juga ada workshop sling gitu-gitu kan, jadi lumayan kaget juga. Cuman alhamdulillah untuk pertama kalinya film horor dan dipertemukan dengan teman-teman yang sangat suportif dari timnya, Mas Anggi, Bang Sani, semuanya teman-teman. Jadi terkesan lumayan sangat enjoy sih jalaninnya. Oke, nah untuk pendalaman perannya gimana nih? Karena film pertama kali horor nih. Apakah sempat ada problem kah? Maksudnya ada masalah untuk masuk ke dalam karakternya atau gimana? Seminggu pertama susah. Seminggu pertama susah. Seminggu lama banget. Oke, iya sih. Iya. Dan sempet digambar sama Om Tio Pakusadewo. Waduh. Itu beda itu ya. Itu beda. Wah, terkesan Om Tio kayak gitu jadi jelek lama. Digambar sama Om Tio Pakusadewo supaya dia merasakan bahwa acting itu harus seperti apa. Perjuangannya dia untuk bermain sebagai karakter yang luar biasa itu. Nah itu Abun menikmati itu. Oh, ternyata memang itu sebuah kenikmatan ya, boleh? Iya, yang gimana sih sebenarnya Om Fartawa juga agak gitu sebenarnya. Jadi mentang-mentang follower udah jutaan nggak berarti lo bisa sekarang aja di main film. Yes. Jadi karena jutaan kan. Yes. Ya Allah, karena casting ya. Never take it for granted dengan tuh. Ya, Om Tio ajarin sih waktu itu. Asik. Benar. Kayaknya ada masalah dapur di sini. Banyak pelajaran yang bisa diambil juga gitu, dari semuanya gitu. Oke, luar biasa berarti meskipun pertama kali tapi akhirnya dapat banyak pelajaran juga gitu kan ya. Banget. Sip. Selanjutnya untuk Z, ya kan? Ini adalah tokoh yang cukup gregetan di awal ya. Kenapa nggak pulang aja gitu loh kan? Tapi kalau dia pulang selesai ceritanya kan, nggak ada cerita ya. Oke, nah Z, kamu juga sudah beberapa kali memerankan film-film horor. Nah, untuk yang kali ini yang spesial apa dan mungkin yang membedakan nih apa? Untuk kali ini beneran jelas beda banget. Yes. Mulai dari karakter, ceritanya juga beda banget. Karakternya tuh jauh banget beda dari film-film aku yang sebelumnya. Karena di sini kan kalian tadi bisa nonton juga kalau aku tuh agak tomboy ya, bukan agak lagi sih, emang tomboy banget ya sebenarnya. Dan itu juga sebenarnya sama kayak Bun, lumayan lama memasukin karakter tuh ke dalam diri aku. Seminggu sampai nangis juga dimarahin sama Gue kerjanya marah-marah mulu ya. Iya, dimarahin gitu kan. Sempat kena mental juga awalnya waktu. Kok maunya sama Abun terus sih? Maunya sama-sama Abun terus. Aduh, digoreng nih kayaknya nih, digoreng nih. Udah ya. Oke. Banyak kan terjadi sesuatu di belakang kamera itu kan kita denger. Yes. Lagi ngobrol apa? Karena katanya tembok itu juga berbicara ya Mas ya. Tembok itu juga berbicara, jadi langsung ditulis aja terserah. Bukan sinok lagi tapi suara. Kalau nggak salah, makan jeruk kan Mas Anggi waktu itu makan jeruk kan. Kita pikir apa ini kan apa ini nggak ada gambarnya tapi suaranya. lagi makan itu, makan iya. Kan kita emang sering makan bareng kan. Cuman mungkin wirelessnya itu belum ke. Makan bareng. Ya makan bareng sama Bang Sani juga. Oh bertiga malahan. Oh bertiga gitu maksudnya. Berlima, berenam, bertujuh, rame-rame. Maksudnya kan kita setiap break itu kan pasti bareng ngobrolnya. Wah kayaknya ini akan makin seru. Apakah ini adalah orang ketiganya yang akan kita panggil lagi? Ada Mas Rukman Rosadi, boleh bergabung bersama kita Mas. Hai Mas Rukman. Wah sudah kayaknya. Nah ini kan juga merupakan film pertama kali horor kamu betul ya? Iya benar, ini film pertama. Ada dua orang yang pertama kali main film horor. Gimana sih perasaan kamu? Apakah ada capek yang berlebihan di sini? Apakah ada emosi yang terkuras atau mungkin juga ada pengalaman ditampar juga mungkin? Enggak ada. Sama satpam komplek misalnya, ya kan? Enggak ada. Perasaan aku yang pastinya aku pressure sih, karena kan ini film pertama aku. Yes. Dan ya aku juga stalking, cek film-film Mas Anggi juga filmnya keren-keren banget. Dan itu sih yang bikin aku jadi fresher, karena aku takut gak bisa meranin apa yang mereka kasih perannya ke aku gitu. Tapi alhamdulillah setelah aku berjalan syuting, alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar.
Oke, deh, berarti sangat spesial dan selalu mengesankan. Oke, nah Mas, aku penasaran sama Mas Rukman yang barusan datang langsung pakai kacamata, nggak ada bekas baret kan Mas ya tapi ya? Gimana? Saya datang terakhir bukan karena aktor istimewa, tapi aktor kena macet. Oke, Mas Rukman. Mas Rukman adalah salah satu pemain senior. Senior. Senior apa tua? Saya kan bilang tua itu relatif, ya kan? Usia hanyalah umur. Kebalik ya? Usia hanyalah angka, gitu nggak ada arti. Tapi pengalamannya banyak. Ya, mungkin banyak seperti orang tua mereka maksud saya. Mas, gimana dengan pengalamannya Mas akhirnya bermain dengan Gen Z, berarti gitu. Pemain-pemain Gen Z yang muda gitu, mungkin seusia dengan ponakannya Mas Rukman. Enggak, mereka seusia sih sama saya. Jadi saya mau main sama siapa aja ya saya anggap sama, nggak ada saya beda-bedain dan saya agak menolak istilah senioritas itu di dalam seni gitu ya, semua sama. Jadi kalau saya nggak main bagus ya mereka nggak main bagus, kalau mereka nggak main bagus saya nggak main bagus. Jadi acting itu soal ensemble, soal orkestrasi bersama-sama. Jadi dengan siapapun mau yang baru mau yang lama saya bersikap sama dan seharusnya memang begitu. Siap, itu adalah salah satu contoh profesionalitas ya Mas ya yang diberikan oleh Mas Rukman. Nah, selanjutnya juga ada Kakak Dayu Wijanto. Kurang lebih kayaknya pertanyaan sama ya. Pertanyaan sama pemain senior juga nih Kakak Dayu. Seperti apa perasaannya? Apakah sempat juga mengayomi juga teman-teman aktor dan juga artis yang muda dalam bermain seni peran misalnya? Saya justru senang bermain dengan yang muda-muda ya. Yes. Saya juga banyak belajar. Oh. Muda Mas, siap. Banyak belajar juga dari mereka. Mereka Alin, Zia, Ratu, Abun. Mereka adalah anak-anak muda yang berbakat. Yes. Mereka baik, mereka humble, mereka baik dan mungkin untuk awal adaptasi mereka terhadap karakter memang perlu waktu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya rasa pada saat syuting cukup bagus ya. Alin yang ketemu terakhir ini, aduh. Udah berasa anak banget ya kelihatan ya. Chemistry ibu dan anak di sini ya. Jadi tahu kan kalau saking mendalami karakternya antara Z dan Abun kan tahu kan ya. Tahu kan ya? Ada. Jangan di aktor juga udah ganti sekarang ya sama orang tuanya ya. Oke. Lanjut ke Mas Lotos. Nah, Mas Lotos Pak Kepala Desa siap izin? Siap izin. Lakukan baik. Mas Lotos gimana nih? Perasaannya juga kesannya tuh seperti apa menjadi kepala desa di sana dan juga punya bos Danang ya. Bos Danang kan yang super powerful di sana itu seperti apa? Ya melelahkan itu kepala desa di sana. Kebetulan warga-warganya kan juga saya juga ikut bertanggung jawab warganya. Tapi di balik karakter itu saya suka dengan lingkungan kerja di Kromoleone karena memang saya berhadapan dengan memang orang-orang profesional, terus kemudian dekat dengan teman-teman semua, jadi prosesnya berjalan meskipun lelah tapi menyenangkan ya, dan hasilnya ya alhamdulillah cukup buat saya ya, saya sendiri cukup puas. Siap. Itu aja lah. Oke, siap. Terima kasih Mas Lotos. Saya yang melihat juga cukup mengejutkan dari segi cerita dan lain sebagainya. Saya sangat menikmati sekali. Dan selanjutnya Mas Ilham Setiadi, Mas Hansip. Mas Hansip yang katanya setiap hari angkat beban. Di filmnya gitu. Saya kan coba ngulangin yang ada di film ya. Nah, Mas itu gimana? Mendalami sosok peran seorang Hansip, apakah ada observasi terlebih dahulu atau apa mungkin yang dilakukan? Sebelumnya saya pengen terima kasih dulu buat Pak Anggi Ubara, tepuk tangan dong teman-teman, dari Bengal Picture juga yang sudah. Ini film pertama saya ya teman-teman. Alhamdulillah. Sebenarnya ada dua, yang pertama scene-nya di-cut. Nah yang ini alhamdulillah ada lah dikit-dikit gitu, dan sebenarnya gak pantas ya Hansip gendut ya. Kayaknya gak pantas deh, tapi
pengalaman senior kali Mas. kebanyakan makan. Iya. Iya, alhamdulillah pengalaman yang sangat berharga gitu karena pertama kali dan lumayan challenging ya karena saya harus lari-larian dengan badan 200 kilo tuh agak berat sekali Bang buat saya. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar dan teman-teman pada support terutama aktor-aktor yang senior juga. Ini kan senior-senior saya semua. Terus Abun juga support banget, dia selalu mendukung saya dalam segala apapun gitu. Wow. Saya sih kalau Ratu sama Abun sih cocok ya kayaknya. Bisa kali ya. Oh, bisa. Insya Allah Bismillah aja. Udah sih itu aja, saya terima kasih, semoga ini jadi film yang menyenangkan buat teman-teman ditonton dan semoga viewernya bisa jutaan, amin ya Allah. Amin. Semoga kita doain bareng-bareng ya. Oke, sekarang ada kesempatan buat teman-teman dari media atau siapapun yang pengen bertanya, kita akan kasih 3 pertanyaan dulu yang untuk yang pertama. Boleh, silakan. Ada head speech